Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasasti Pujalestari dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai babak baru penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Dari mata kuliah aliran kepercayaan dan kebatinan dengan dosen pengampu Dr. Andes Wijaya MSI. Pada 7 November lalu, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan untuk memperbolehkan aliran kepercayaan dicantumkan di KTP. Dalam data Kemendikbud 2017 menyebutkan saat ini ada 187 aliran kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi di tanah air. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu agama Bali atau Hindu Bali atau Hindu Dharma, atau juga yang disebut dengan agama Tirta, yaitu suatu praktik agama Hindu yang umumnya diamalkan oleh mayoritas suku Bali di Indonesia. Agama Hindu Bali merupakan sinkretisme atau penggabungan kepercayaan Hindu, aliran Saiwa, Waisnawa, dan Brahma dengan kepercayaan asli suku Bali. Yang kedua, Aluk Todolo atau Tanah Toraja. Dalam keyakinan masyarakat Tanah Toraja, Tuhan disebut dengan Dewa Sewa yang berarti Tuhan yang Maha Esa, sang penguasa tunggal kehidupan dan keberlangsungan alam semesta. Dewa yang tunggal itu disebut dengan istilah Uang Matua atau Tuhan yang Maha Agung. Yang ketiga, Sunda Wiwitan. Dari Karekes, Banten. Secara umum, Sunda Wiwitan merupakan bentuk kepercayaan atau religi yang berkembang di tanah Pasundan, khususnya di wilayah bekas Kerajaan Pajajaran, Jawa Barat. Dalam kepercayaannya, Sunda Wiwitan mempercayai kehadiran kekuasaan tertinggi yang biasa disebut Sang Hyang Kersa atau Gusti Sikang Sawiji-wiji atau Tuhan yang Maha Tunggal. Sang Hyang Kersa dipercaya oleh pemeluk Sunda Wiwitan hidup di tempat tinggi dan agung yang disebut sebagai Buana Agung atau Buana Nyungcung. Yang keempat, agama Jawa Sunda. Dari Kuningan, Jawa Barat. Agama Jawa Sunda juga sering disebut sebagai agama Mandrais. Agama ini banyak dipeluk oleh orang-orang di kawasan Kuning, Jawa Barat. Secara garis besar, agama Mandrais mirip dengan agama Buhun, meski ada unsur Jawa di dalamnya. Mandrais menjalankan ritual-ritual yang beriringan dengan tradisi Sunda. Yang kelima, Buhun Jawa Barat. Buhun adalah agama asli Sunda yang sudah ada sejak dulu kala. Agama ini sering disebut dengan Jati Sunda dan belum bercampur dengan ajaran agama utama. Buhun masih murni ajaran leluhur yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Yang keenam, Kejawen, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kejawen merupakan sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jawa sejak lama. Kepercayaan Kejawen memiliki 4 hal wajib dalam ajarannya. Yang pertama, seorang manusia Jawa harus bisa menjadi rahmat bagi dirinya sendiri. Lalu mereka juga harus bisa menjadi rahmat bagi keluarga dan menjadikan manusia sebagai rahmat bagi sesama serta alam semesta. Yang ketujuh, Parmalim dari Sumatera Utara. Agama ini merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara. Tuhan Debata, Mulajadi Nabolon adalah pencipta manusia, langit, bumi, dan segala isi alam semesta yang disembah oleh umat Ugomo Malim atau Parmalim, yaitu
bentuk modern dari agama asli suku Batak. Yang kedelapan, Kaharingan dari Kalimantan. Kaharingan ini merupakan salah satu agama yang berasal dari Kalimantan. Kepercayaan ini banyak dianut oleh suku Dayak sebelum agama-agama besar diakui oleh pemerintah. Agama Kaharingan ini dimasukkan ke dalam agama Hindu pada tahun 1980. Yang kesembilan, Tonaas Walian dari Minahasa, Sulawesi Utara. Sebelum agama Kristen masuk, agama Tonaas Walian sudah dianut oleh orang-orang di Minahasa, Sulawesi Utara. Pemimpin Minahasa tempo dulu terdiri dari dua golongan, yaitu Walian dan Tonaas. Walian ini mengatur upacara agama asli Minahasa hingga disebut golongan pendeta, dan golongan yang kedua yaitu golongan Tonaas, yang mana Tonaas ini menentukan di mana wilayah rumah-rumah itu dibangun untuk membentuk sebuah wanua atau negeri, dan mereka juga yang menjaga keamanan maupun urusan berperang. Yang ke-10, Islam Tua dari Sangihe, Sulawesi Utara. Kepercayaan Islam Tua ini pertama kali diajarkan dan dikembangkan oleh seorang yang bernama Masade, yang mana inti dari ajaran agama Islam Tua itu adalah kemurnian jiwa. Jadi umat itu diminta untuk menjauhi semua aktivitas yang melibatkan dosa. Meski tempat ibadah agama Islam Tua ini adalah masjid, namun alat yang digunakan untuk memanggil umat melaksanakan ibadah itu lonceng, bukan beduk seperti Islam pada umumnya. Yang ke-11, adat Musi dari Talaut, Sulawesi Utara. Adat Musi ini merupakan kepercayaan yang turun-temurun dari leluhur masyarakat Musi Talaut, Sulawesi Utara yang masih bertahan hingga kini. Dalam ritual adat Musi, setiap penghayat yang mengikuti ibadah harus mengenakan pakaian berwarna putih, karena warna putih merupakan lambang kesucian. Yang ke-12, Tolotang dari Sulawesi Selatan. Inti dari kepercayaan Tolotang ini bertumpu pada 5 keyakinan, yaitu yang pertama, percaya akan adanya Dewata atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya adanya hari kiamat. Yang ketiga, percaya adanya hari kemudian. Yang keempat, percaya adanya penerima wahyu dari Tuhan. Dan yang kelima, percaya kepada Lontara sebagai kitab suci penyembah Tolotang. Yang ke-13, Wetutelu dari Lombok. Wetutelu atau Wak 3 adalah praktik unik sebagian masyarakat dari suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok, yang dalam menjalankan agama Islam. Saat ini para penganut Wetutelu sudah sangat berkurang dan hanya terbatas pada generasi-generasi tua di daerah tertentu. Dan yang terakhir yaitu Marapu dari Sumba. Marapu ini merupakan sebuah agama lokal yang dianut oleh masyarakat Pulau Sumba. Agama ini merupakan kepercayaan peninggalan nenek moyang. Pemeluk agama ini percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, di surga Marapu yang dikenal sebagai Prai Marapu. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.